Tritunggal kan menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus gitu. Demian ini menganut bumi datar Ya kayak itu Islam. terserah dia lah. Terus kenapa kau bilang dia benar? Hah? Siapa bilang dia benar? Saya bilang Tritunggal Maha Kudus tidak memakai Alkitab Kristen gitu loh. Mana ada dia pernah baca itu Alkitab Kristen? Entah mungkinkah Tuhan Tritunggal itu ciptakan rumput-rumput dulu baru bumi atau gimana, kita nggak tahu juga. Benar nggak itu? Makanya kau belajar banyak tuh jurnal, Ya. jurnal dari Kok belajar sama yang bukan apa Kristen pula? jurnal dari NASA. Baca Masa banyak kau harus baca. suruh saya belajar sama yang sejarahnya yang bukan Kristen? Gimana sih bro? Kalian kan bukan Kristen. Orang NASA itu banyak Kristen, gimana sih kau? Gimana ya, kalian ini kan nggak tahu ya. Kalian ini sebenarnya kuliah atau sekolah nggak sih? Kalau kalian sekolah tuh kalian paham jurnal itu seperti apa? Kami langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus, daripada kalian maha besar Tritunggal Maha Kudus tidak punya kuasa itu. Emang kamu yang ngajarin kau siapa? Tuhan Yesus. Dari mana kau percaya itu yang ngajar kau Tuhan Yesus? Itu firman-Nya. Iya, dari firman yang mana? Firman-Nya kan tertulis dalam kitab semua itu. Nah, Alkitab yang mana? Itu yang tadi dibaca oleh Daniel. Ya, kau percaya Alkitab itu kenapa? Kok bisa? Firman Yesus, percaya. Kamu Allah Tritunggal Maha Kudusmu, mana firman-Nya? Di mana tertulis Allah Tritunggal Maha Kudusmu firman-Nya? Jeff, kalau yang di Alkitab itu adalah firman Tuhan Yesus semua. Lalu Allah Tritunggal Maha Kudus firman-Nya mana dong? Yang tertulisnya. Billy, jangan nakal ya. Masa anakku bilang, tidak tahu dia itu bapak. Bapak Om Jeff itu tidak tahu apa-apa katanya. Kan aku bilang gitu. Nakal? No. Ayo lah Om Jeff, jangan malu-malu kalau jadi Tritunggal. Amal sab ngomong samamu ah. Kan kutanya kan, benar kan? Firman-Nya Allah Tritunggal Maha Kudus di mana gitu loh tertulisnya. Atau Demian, Apa casin? kau gini. Udahlah, aku beli saya di belakang. Gimana, Jack? Jack, Aku lagi semalam nggak makan lagi makannya. kenapa kau Jack? sekarang gereja di mana, Demian? Gio. Iya, gereja JO di mana? Di tempat kuliah emang di mana? Seriusnya, gereja JO apa? Kamu tahu arti gereja nggak? Aku berbicara gedung. Gedung Gereja itu ibadahmu bukan di gedung. mana? Aku tanya gedung ibadahmu di mana? Para rasul nggak pernah beribadah di gereja. Coba kau buka KBBI. Kok KBBI? Gereja Kenapa? itu bahasa Portugis, bahasa Yunaninya itu kan Eklesia. Eklesia itu artinya apa, Jeff? Ya gereja. Eklesia itu aja kamu nggak tahu artinya, aduh. Eklesia itu artinya Eklesia gereja. itu, Oh, eklesia belain. itu bahasa Inggrisnya itu assembly. Assembly itu artinya orang-orang, kumpulan orang, bukan bangunan. Jadi kalau ada 5 orang, 7 orang, nah itu namanya gereja, Kau kumpulan ribet orang. Kau ditanya apa, Demian? Aku juga tahu kalau gereja itu jemaat. Apa yang ditanya kau jawab apa? Ya berarti gereja itu bukan bangunan.
Ya aku tanya gedung ibadahmu di mana? Saya nggak punya gedung, saya cuman punya gereja. Saya inilah gereja itu sendiri, diri saya ini gereja, karena gereja itu artinya Ya aku orang-orang. tanya gedung Makanya di ibadahmu, nggak usah pengakuan kau baca imannya alasan. gereja kamu kan Protestan kan? Ya enggak? Enggak, Di Protestan enggak. itu ada namanya pengakuan iman rasuli dibilang gini, dan persekutuan orang kudus. Nah, itu persekutuan orang kudus itu bahasa Yunaninya itu eklesia atau gereja. Sedangkan itu bahasa Yunaninya Katolik. Bahasa Indonesianya universal atau menyeluruh. Itu apa sih? Itu kayak makan nasi aja. Kasih ajak anak Itu kecil aja. Am. bahasa Latin, Bang. Itu artinya Katolik atau universal, Bang. Iya. Mana ada? Jadi Mana ada di Alkitab itu gereja yang kudus dan Itu karangan siapa itu? Ya, nah di Katolik itu, yang di universal itu, di situ diajarkan Tritunggal nggak Demian? Nggak tahu. Kok tanya kami? Kalian saya mau Tritunggal lah jelasin yang ke baku atur kamu, di situ. Jeb. Saya lagi jelasin ke kamu bahwa gereja itu bukan bangunan tapi adalah persekutuan orang kudus, itu namanya gereja. Dia nggak ngerti bang. Ya, Bukan aku Tritunggal, tahu, hanya tahunya tahu. Tritunggal Gak usah tiga. kau sok mengajarin. Nah, sekarang gedung tempat perkumpulan orang-orang kudus itu di mana? Ya di kampung lah, di mana lah. Nah, Di sekarang tempat dia bertanya, berada. persekutuan orang kudus bahasa Yunaninya apa? Oke, Sekarang Gedan. bertanya, Jeb. Itu artinya apa dalam bahasa Yunani? Persekutuan orang kudus bahasa Yunaninya apa coba? Itu bahasa Yunaninya itu Katolik. Sedangkan persekutuan orang kudus bahasa Yunaninya itu gereja alias eklesia. Ini orang Protestan tidak tahu ini kalau pengakuan iman mereka pun ada yang namanya Katolik atau Am itu artinya Katolik. Ya tahu loh Demian. Tempat ibadahnya di mana kau? Udah dibilangin definisi gereja kamu bahlul banget. Berarti kau nggak berkumpul dengan orang-orang kudus. Ya saya ini sendiri yang disebut sebagai gereja Iya, eklesia. perkumpulan orang-orang kudus. Ya udah gini Perkumpulan. aja. Sekarang gini Jeb, kamu sekarang Ortodoks atau Protestan sekarang? Enggak, sekarang gak usah aku bahas imanku. Loh, kamu Enggak kan gini maksudku. kamu ini kemarin nggak Ortodoks. Kamu jelasnya di mana? Kalau saya kan jelas nih. Saya mengaku sebagai JO. Kalau kamu apa? Kamu Ortodoks atau Protestan? Ayo jujur. Macet. Langsung macet dia. Iya, perkumpulan orang-orang kudusmu di mana? Kau ngumpul-ngumpul sama orang-orang kudus di mana? Jawab dulu. Aduh, pertanyaan saya nggak dijawab. Ya, emang kenapa sih kalau aku Ortodoks kenapa? Kalau aku Protestan kenapa? Udah terserahmu, udah tanya. Kalau Ortodoks itu mereka nyium gambar-gambar. Kalau Protestan itu enggak. Kamu yang mana? Terus kalau Ortodoks itu mereka Yang ikut nyium kaki-kakinya imam itu mereka sujud-sujud cium-cium. Muah kaki-kakinya itu. Ya kan, kok bisa mereka sujud-sujud di hadapan imam gitu kan sujud. emang cium emang kakinya. kau emang Yesus, ya kamu nggak lihat Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya? Nggak ngelihat ya? Nggak tahu. Ya tapi nggak sujud cium-cium gitu. Ya sama Emangnya aja itu membasuh kaki muridnya. waktu Yesus dan murid-muridnya itu, Yesus mencuci kaki murid-muridnya, tapi Yesus tidak sujud kepada mereka. Coba kau lihat itu mereka sebelum pulang dari ibadah, itu saya ada videonya tuh. Mereka sujud dulu, sujud. Cing, Iya, nggak sujud. Itu mah bukan sujud. Siapa yang bilang sujud? Lah itu mah sujud, gimana sih? Enggak sujud. Yang sujud itu menyembah Tuhan, ya itu cuman menghormati aja. Buset. Oke, Rain, Romo di Ortodoks itu Tuhan, disujud disembah.
Makanya jangan asal ngomong Demian. Pengajaranmu itu sesat terus. Demian, kau jangan mengajarkan hal-hal yang aneh. Kau penganut bumi datar kau, RT 6. Astaga, Jeff Colby. Kamu tahu sejarah kekristenan nggak? Kristen itu sebelum adanya Galileo, mereka hitung gimana bumi itu datar, mulai dari Ortodoks, Katolik, Yahudi. Pemahaman bumi Nggak ada. datar itu ajaran agama Taurat ngajarin begitu. Sampai kemudian ada muncul namanya Galileo, dia itu dihajar sama Katolik Roman Empire. Bahkan mau dihukum tapi diasingkan dianya. Kemudian ratusan tahun kemudian baru mereka minta maaf. Si Paus bilang gini, maafkanlah kami, gereja kami, wahai Galileo. Nangis dia Pausnya itu minta maaf sama Galileo. Paham Jeb? Udah mulai sadar? Yang ya nggak, kau agak lain. Agak lain gimana? Jeff Colby yang agak lain gitu. Kalau mau nih kawan cerita itu ada ini. Tapi untuk masaknya aja aku nggak tahu. Tapi dapat mau dibaloi. Jadi kau sekarang lagi belajar apa, Demian? Saya lagi belajar apa ya sekarang ya. Udah malas belajar saya, udah nggak belajar lagi. Ya belajar terus lah. Baca tuh jurnal-jurnal NASA. Kamu Biar kau nggak ngaco. kamu ini aja, saya ngajarin kamu aja. Mau jadi murid nggak? Enak. Enggak, kamu tetap belajar. Kamu dapat Kamu baca ilmu jurnal-jurnal jurnal NASA. Bisa bahasa Inggris gak kau? No, I can speak English. Ya belajar bahasa Inggris lah, jangan berhenti How about belajar. you, bro? Can you speak English, bro? I just speak Hebrew. I don't speak English. Ya, bagaimana Pak? Apa nanti dikasih kabar Pak? Mungkin dia bulan-bulan pertengahan gitulah ya. Iya nanti saya kasih kabar ulang Pak. Ini si Willy ini RT 6 ya? Sorry. Halo, Nice, bro. shalom semuanya. Semoga Tuhannya Yesus Iya. memberkati kita semua. Coba kamu Willy debat sama Demian coba. Demian sekarang JO. Lanjut. Jadi kau suruh saya belajar apa? Jadi kau Mau belajar apa? jadi kau Demian kau masih mau debat sama RT 6 enggak atau enggak mau? Ya kan pagi tadi. Kalau diskusi, kalau debat nggak mau saya mah nggak anti debat-debatan. Iya. Terus kenapa sesama Kristen kau debatin? Belum Jadi ngomong Jeff udah Cole. diturunin. Gimana ini? Yang turunin siapa? Iya, aku mau diskusi sama Bang Deniam ini. Halo Ya, Bang ya, Deniam, diskusilah selamat kalian. pagi. Ini lagi bahas sama Kristen, Pak. Demian. bukan bahas Islam. Demian, Aku tadi Demian, nanya dengar, kepada- dengar Iya, Demian, bentar dengar dulu Demian. lah. Beritakan Injil ke orang-orang yang RT 6. Kau sampaikanlah JO-mu. Debat kalian, silakan. Iya, bentar ya, Jeff ya. Setelah aku selesai sama Bang Deniam, baru kamu masuk. Oh, silakan. Oke. Boleh saja, boleh. Ya, jadi begini ya Bang Deniam ya. Ini ya Bang Deniam, Deniam ini bukan yang kemarin Deniam. mualaf ya. Iya, Bang, ya, betul. benar ya?
Betul. Oh, jadi sekarang udah murtad lagi atau gimana, Bang? Betul, Bang. Jadi saya kemarin memang Sekarang posisi kebingungan, bagaimana, Bang. Bang? Apa sudah murtad atau masih mualaf atau gimana? Sekarang Gio, Bang. Jesus only, Bang. Oh, iya iya. Jadi begini Bang Deniam ya, biar aku bernarasi dulu ya. Apa Silakan, sih silakan, Bang. agama itu? Iya. Agama itu apa sih ya? Kata agama itu kan diambil dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya A. A itu hurufnya tidak, ya artinya tidak. Sedangkan gama kacau, ya pergi tanpa arah atau hilang petunjuk. Jadi agama bisa disimpulkan bahwa tidak kacau. Dalam artian ini adalah mengatur kehidupan manusia agar tertib dan teratur. Jadi kira-kira seperti itu ya. Begini Bang Deniam. Aku tertarik dengan statement Bang Deniam tadi ya. Yang mengatakan bahwa abang itu Kristen ya. Tapi tidak sabar agak noise. Noise dari tempatmu sendiri, Bang. Iya, boleh, lanjut. Ya, bahwa abang itu Kristen ya, tapi sudah tidak memprioritaskan agama dalam kehidupan sehari-hari abang Bang Deniam ya. Begitu ya Bang Deniam ya? Iya. Jadi aku lanjut ya. Jadi begini Bang, berarti abang ini posisinya sekarang ateis, monoteisme atau apa? Atau gimana Bang? Siap. Yang pertama, istilah agama itu cuman ada di Indonesia. Agama tidak kacau. Kalau para nabi itu tidak kenal yang namanya agama. Yesus itu nggak kenal yang namanya agama. Atau bahasa Arabnya din. Jadi agama itu memang buatan manusia. Yesus nggak pernah dirikan agama. Para nabi nggak pernah dirikan agama. Para nabi nggak pernah beragama. Jadi kehidupan para nabi dan Yeshua itu mengikuti yang namanya Torah atau hukum. Torah itu artinya hukum, law. Jadi kehidupan kita harus namanya commandment atau perintah. Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuh. Jadi kehidupan saya mengikuti Torah atau commandment yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau agama itu cuma sebuah istilah yang dibuat-buat doang. Yesus nggak pernah bilang, saya dirikan agama ini, saya dirikan agama itu, saya beragama ini, saya beragama itu. Atau Moshe atau nabi-nabi berkata seperti itu, tidak Bang. Jadi agama itu, mereka itu mau buatan dunia yang mengklasifikasikan manusia atau menggolongkan manusia. Kamu kelompok ini, kamu kelompok itu. Jadi agama ini kayak sekte begitu, mengelompokkan orang. Jangankan agama ya, sesama agama pun itu bisa membentuk yang namanya sekte. Dan itu juga bisa membuat perpecahan alias bisa membuat manusia itu menjadi tergolong-golong. Ada aliran ini, aliran itu. Tapi kalau kita semuanya berserah pada Tuhan, kalau kita semuanya hanya mengikuti perintah Tuhan, kita nggak ada saling membedakan. Kita nggak tergolong-golong. Itu yang diajarkan oleh Yesus dan para nabi. Jangan menggolong-golongkan orang. Gitu, Bang. Oke Bang Deniam. Ya, memang sih aku sendiri sih masih di persimpangan Bang Deniam ya. Tapi kalau aku ini Kristen KTP yang sudah tidak lagi menuhankan sosok Yesus itu sebagai Tuhan ya, tapi beliau itu hanyalah sebagai utusan. Jadi begini Bang Deniam ya, jadi posisi aku saat ini boleh dibilang lebih condong ke spiritual ya Bang Deniam. Seperti itu kira-kira Bang. Bagaimana menurut Abang? Kalau abang imannya seperti itu, ikuti aja kata hati abang. Iman itu personal, Bang. Iya Bang, maksud aku begini Bang. Kalau di KTP kan kita tahu kalau di agama di Indonesia sendiri kan harus beragama ya Bang ya. Jadi kebetulan aku sejak lahir aku dulu sempat Buddha waktu kecil ya. Tapi setelah masuk sekolah jadi aku mungkin karena sekolah Kristen ya Bang Deniam ya. Jadi aku mengikuti ajaran kekristenan itu sendiri. Tapi setelah
besar dan lebih memahami dan masuk ke komal-komal muslim. Jadi menurut aku yang lebih logis itu sebenarnya bukan dari kekristenan itu sendiri Bang Deniam, tapi lebih ke Islam. Cuma Islam lagi ya kan kita tadi aku sudah sebutkan ya Bang Deniam ya, bahwa agama itu kan mengatur kehidupan manusia ya. Jadi kalau kita diatur begini begitu ya. Jadi kita punya tingkat ke spiritual itu, kesadaran kita itu bisa terhambat atau bisa bisa boleh dibilang menurun Bang Deniam ya. Jadi lebih bagus seseorang lebih ateis lah ya, atau boleh dibilang monoteisme lah ya. Seperti itu Bang ya Deniam ya. Jadi kalau agama itu bisa membatasi pergerakan manusia. Itu yang menghambat jiwa-jiwa untuk tingkat kesadaran, tingkat kespiritualnya itu bisa menurun Bang Deniam. Kalau pendapat aku sih seperti itu. Bagaimana menurut Bang Deniam? Aku mute dulu ya, agak voice. Silakan Bang. Ya ikutin aja kalau abang meyakini begitu ya ikutin. Kalau saya hanya mengikuti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Hashem. Dan Hashem ini dia datang menyelamatkan manusia dari dosa. Disebut sebagai Yeshua. Makanya saya Jesus only. Saya percaya Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan satu-satunya. Tuhan dan Juru Selamat. Kalau abang mau nyembah Tuhan negeri yang lain, negeri Indonesia, negeri Meka, negeri Kalimantan, negeri Papua, ya terserah aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan-Tuhan negeri Jawa, negeri Batak. Enggak, saya mau nyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov gitu Bang. Iya Bang Deniam. Jadi menurut abang Yesus itu adalah Tuhan ya Bang ya? Bukan Tuhan bagi menurut saya kekristenan Yesus itu itu sendiri. adalah Tuhan. Yesus sendiri yang bilang begitu. Saya percaya Yesus, saya nggak percaya yang lain. Yohanes Iya 13 Bang. ayat Iya. 13. Ah. Atem kor imli rabi ve adon. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus sendiri yang ngomong begitu. Itu kata Tuhan itu bukan Tuhan, tapi kata Tuhan Bang. Ya, jadi harus dimaknai dulu secara lebih luas ya Bang ya. Tuhan Ya beda Tuhan itu dengan berasal Tuhan dari ya. kata Tuhan. Sama. Nah, Ya. bahasa Arabnya Rob. Ya. Ya, jadi begini Bang Deniam, kalau Abang mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan Abang, tapi Bang Deniam percaya nggak bahwa Yesus itu keluar dari rahim Bunda Maria? Betul, saya percaya Maria adalah seorang wanita perawan. Jadi itu yang membuktikan bahwasanya dia adalah Sang Firman yang datang secara daging lewat kelahiran. Iya, berarti Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan juga ya Bang ya? Jadi Saya nggak 200% percaya ya dalam itu, dia diri adalah Tuhan sepenuhnya yang menjadi manusia, yang datang dalam rumah manusia. Bukan 100% itu mah Iya, ajaran tumpeng itu. iya, tapi itu sendiri yang sering distatementkan oleh orang-orang oten yang lain Bang, Wah bahwa itu salah, Yesus mereka itu sesat, mereka 100% sesat Bang, sesat mereka tuh Bang. 100% Jangan didengarin Bang. manusia, 100% Tuhan. Termasuk Bang Jeff juga ini sendiri. Jika Oh iya, mereka itu sesat dipertanyakan Bang, bahwa jangan diikuti Bang. Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi ini konsepnya adalah konsep yang sesat ini. Bagaimana Betul Bang, kira-kira sesat itu Bang sesat. menurut ini? Ah, Di Alkitab jadi Bang, tidak pernah iya, dibilang bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak ada Bang, itu ajaran palsu itu. iya. Tapi Alkitab Batu itu. mengajarkan. iya, Silakan Bang Arkel. ya, tapi Ya begini lanjutlah Bang Daniel, Deniam. lanjutlah. Konsep Itu ketuhanan ajaran dari batu Bang Den, pokoknya. ya konsep ketuhanan dari Bang Deniam sendiri atau di dalam Bible itu sendiri masih ada kecacatan Bang, bahwa Tuhan boleh lahir dari lubang selangkangan Bunda Maria, Tuhan boleh minum, Tuhan boleh berak, bahkan Tuhan berkelamin laki-laki Bang Deniam ya. Dan yang anehnya lagi Bang Deniam ya, nonot atau
Nonot dari Yesus itu hanya sebagai pajangan atau aksesoris semata, tidak dipergunakannya. Ini adalah konsep yang sesat dan menyesatkan Bang Deniam. Bagaimana menurut Bang Deniam konsep seperti ini? Masih pantaskah sosok ini disebut sebagai Tuhan? Karena masih banyak dari kelemahan-kelemahan dari sosok ini, Bang. Silakan. Iya, sorry ya Bang ya, saya turunin karena bukannya apa, saya nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit sensitif. Bukannya saya nggak mau lanjut diskusi dan tidak mau menanggapi, tapi saya takut terjadi yang namanya penghujatan Bang. I'm sorry Bang. Jadi kalau dasar keimanan kami sudah seperti itu, ya Abang tolong hargai. Kalau bagi Abang tidak masuk akal, ya udah Abang imani saja iman Abang, jangan Abang menyalahkan iman agama lain. Apakah Tuhan bisa makan? Bisa tuh, di Tuhannya Musa bisa makan. Kecuali Tuhan yang gak hidup. Tuhan yang gak hidup itu gak bisa makan. Kayak misalkan pohon, batu itu kan gak bisa makan karena gak hidup. Kejadian pasal 18. YHWH Hashem bisa turun bertemu Abraham dalam wujud manusia, makan bersama Abraham, bisa makan. Jadi apakah Tuhan lahir itu suatu kedajisan? Enggak seperti itu. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menyucikan Maria. Dia bisa menyucikan perawannya. Seperti waktu Musa bertemu dengan Hashem. Tanah yang najis, tanah yang kotor. Ketika Hashem turun, tanah itu menjadi kudus, menjadi suci. Demikian juga Yeshua. Ketika dikandung oleh Maria, Maria itu menjadi suci. Karena yang dikandung adalah bayi yang kudus, menyucikan Maria. Tuhan itu maha kuasa, jangan kemudian kau sama-samain Bang agama Abang dengan agama saya. Saya menghindari yang namanya saling hujat Bang. Saya mohon maaf nih. Lanjut. Memang gitulah mereka itu. Tidak puas gitu, tidak puas-puas jawaban kita. Maunya kan harus sama dengan apa yang dipikiran mereka. Ya Alkitab kan berbicara lain. Bukan harus ikuti mau kamu. Kalau kamu kan di kitabmu itu harus ikuti hadis gitu kan. Pagi Bang James. Pagi Bang James. Ian udah tidur ya? Bang Ian. Cek. Bang James baru bangun Selamat atau dari siang. mana? Ya, Enggak, siang. baru selesai urus dapur, Bang. Kok abang yang urus terus tiap hari dapur? Ah, enggak selalu. Istrinya kemana Bang? Ada disimpan. Enggak, masalahnya tiap abang mau izin pasti bicaranya dapur gitu Bang. Ya Misalnya kan abang di ganti-gantian. Oh iya ya. Jadi Makanya sih cuma urus bahan saja, nanti tinggal metode, tinggal masak sih. Iya, bagus. Teman-teman mau pergi. Oke, Kak Cem. Shalom semua. Bye-bye. Salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati Kak Cem. Jangan ikuti Mikana ya Kak Cem. Itu sesat itu. Ya imanku itu nggak berubah lah. Yesus Bapa. Oke. Amin. Amin. Jadi Bang Damian, mereka ini kan kalau saat ditanya itu antara dua, kabur atau balik bertanya gitu. Kalau enggak balik ke hujat. Ini buat Bang Willy. Ya, makanya kalau tidak mau dihujat, pakai akalmu, jangan modal imani. Siapa tahu mungkin Bang Willy masih nyimak di bawah. Jadi Tuhan yang kami imani ini masuk akal Bang. Jadi Tuhan yang kami imani ini adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang halusinasi. Itu saja jawabannya saya.
Iya, Nah bahasannya itu itu dia. sebenarnya kan tendensi, bukannya saya nggak mau jawab, cuman nanti saya nggak mau apa ya kayak nanti Mana debatnya rokok tadi? hujat-hujat. Kalau di dalam Al-Quran itu, saya nggak bermaksud menyinggung ya, tetapi malaikat saja itu bisa menjelma menjadi manusia. Waktu Jibril, kalau Islam kan Jibril ya, kalau di Kristen kan Gabriel. Waktu Jibril itu mau datang kepada Maryam, mirip Maryam, itu Jibril itu dia tampak seperti laki-laki yang sempurna tuh ada ayatnya. Masa malaikat aja bisa berubah bentuk jadi laki-laki, punya nonot? Masa uh, apakah malaikat itu dia terhina? Kan enggak gitu. Manusia ini itu makhluk yang paling mulia. Jadi kalau misalkan Tuhan menjadi datang dalam bentuk manusia itu bukanlah penghinaan, karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, bukan makhluk yang hina. Masa manusia dibilang makhluk yang hina, kan aneh. Manusia itu diciptakan memiliki kelebihan dan istimewa di mata Tuhan daripada makhluk-makhluk yang lain. Masa Tuhan nggak boleh datang dalam bentuk makhluk yang mulia itu? Nggak, masa nggak boleh, kan aneh. Mendingan kita naikin Om Pipo aja, naik Om Pipo di bawah nih. Kristen Arab sebelum Islam sudah lebih dulu menyembah Allah, cium batu Hajar Aswad Mekah. Nggak ada, oh, ada Vivo ya. Semua Kristen Pak, ini Pak Vivo Tritunggal sudah sadar belum? nggak mau naik Siapa, beliaunya Om Pipo. siapa tahu dia mau menyerah. Diundang malah pergi dia. Bang Ian istirahat kali ya.